Nah, Kak Alimah, soal ciri-ciri orang tua yang toksik itu seperti apa sih? Ada banyak tentunya karakteristik orang tua yang toksik, tapi salah satu yang paling menonjol adalah selalu mendahului kepentingannya dibandingkan kepentingan anak. Pada pengasuhan ke seorang anak, banyak orang tua ngerasa bahwa saya yang paling tahu. Saya tahu yang terbaik buat anak saya. Semua orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Padahal sebagai orang tua, kita kadang-kadang memang nggak tahu. Semua orang tua itu baru pertama kali loh jadi orang tua. Bahkan ketika dia punya anak kedua, anak ketiga, dia tetap baru pengalaman pertama menjadi orang tua. Kadang-kadang orang tua memang harus bertanya kepada ahlinya karena orang tua bukan ahli semua bidang. Misalnya contoh yang paling simpel adalah ketika anak umur sekitar 2 tahun, belum mulai aktif bicara, tidak menyambut ketika orang lain memanggil namanya. Orang tua sering in denial berkata, nanti juga bisa ngomong sendiri, masa sih anak saya nggak bisa ngomong? Padahal ketika anak berusia 1 tahun dan belum merespon ketika dipanggil namanya, itu adalah red flag dan harus dibawa ke dokter spesialis tumbuh kembang anak untuk mengetahui apa yang salah dengan tumbuh kembang anak. Jadi orang tua yang toksik nggak akan sadar bahwa anaknya memiliki masalah. Yang penting bagi dia adalah ini. Misalnya, yang penting anakku itu kelihatan cantik, pakai baju yang bagus-bagus. Anakku kelihatan gemuk, kelihatan lucu. Dan kalau diposting di Instagram, fotonya lucu-lucu. Padahal tumbuh kembang anak bukan tentang image orang tuanya, tapi tentang anak itu sendiri. Oke. Nah, kalau misal yang orang tua yang ke anaknya bilang, kamu besok harus jadi ini, kamu nanti harus gini-gini, apakah itu sudah dibilang toksik? Itu termasuk toksik karena orang tua banyak sekali membesarkan anak berdasarkan rasa takut, Siska. Orang tua selalu merasa bahwa kalau kamu nggak jadi PNS misalnya, ini adalah sebuah cita-cita yang banyak banget dicita-citakan oleh para orang tua. Kalau kamu nggak jadi PNS, nanti hidup kamu nggak terjamin, hari tua kamu nggak terjamin, penghasilan kamu nggak stabil. Padahal pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang ketinggalan 20 atau 30 tahun. Karena pada zaman segini anak-anak muda bisa menghasilkan uang puluhan juta dalam satu hari hanya dari handphone dan kamarnya saja. Jadi sebagai orang tua kalau misalnya ngerasa udah paling tahu nih tentang keinginan, cita-cita, dan masa depan anak, biasanya akan menjurus ke toksik. Karena orang tua tersebut berhenti untuk belajar sesuai perkembangan zaman anaknya. Oke, jadi sebagai orang tua sudah seharusnya juga ikut perubahan zaman ya, terutama di masa sekarang ya banyak sekali teknologi yang sudah maju, media sosial ataupun teknologi lainnya gitu, jadi harus menyesuaikan gitu ya, jangan terbawa sama arus dulu. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.